Widianto dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Pada kesempatan ini akan membahas tentang sistem kendali cerdas tenaga, yaitu jaringan saraf tiruan dan algoritma genetika. Di mana kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan telah membuat sistem kendali cerdas ataupun kecerdasan buatan telah meluas juga. Untuk itu, marilah kita langsung membahas tentang GST dan GA. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan saraf tiruan atau biasanya kita sering sebut dengan JST. JST ini merupakan salah satu dari beberapa kecerdasan buatan yang digunakan. Judul yang kita gunakan adalah pengaruh resistansi distator terhadap putaran motor induksi 3 fase sakar tupai dengan kendali torsi langsung dengan menggunakan PI. Ini merupakan jurnal dari Vektor Inggit Pratomo dari jurusan Teknik Elektro Universitas Pancasila. Gambaran umum sistem ini adalah induksi terhubung antar 3 fase. Pengaruhnya tidak diseimbangkan oleh tegangan dan masukan karakteristik yang tidak ideal. Oleh sebab itu menyebabkan kesalahan terjadi pada motor yang disebabkan oleh fluk magnetik. Bagaimanakah pemodelan sistemnya adalah seperti ini? Untuk memperoleh kecepatan yang diinginkan, maka diperlukan feed, DOC, dan tahanan jangkar, sehingga potensio tahanan jangkar mampu secara otomatis mencari dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Ini adalah data percobaan yang digunakan. Ada speed, feed, DOC, dan RA. RA merupakan hambatan jangkarnya. Total ada 64 data. Baik, kita langsung aja simulasi. Baik, pertama kita membuka new workspace, di mana kita tuliskan input di sana. Input, kemudian kita open selection, kita ambil data dari Microsoft Excel, di mana data inputan ada 3 parameter tersebut. Kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste di data input yang tersedia. Nah, jika kita tunggu sebentar, jika sudah, kita membuka lagi new workspace baru dengan nama target, di mana target merupakan hasil dari RA yang kita dapatkan di Microsoft Excel tersebut. Kita copy lagi, klik kanan, copy, kita copy, kemudian kita paste di variabel editor, yaitu dengan target. Setelah input target sudah ada, kemudian kita mencari sampel untuk prediksi. Kita ketik saja, kita buat workspace baru berupa sampel, kemudian kita masukkan. Kita tunggu sebentar, kita copy, kemudian kita paste di sana. Setelah itu kita paste, kita close, kemudian kita panggil toolbox NN, yaitu NN tool. Akan muncul toolbox dari neural network, di mana ada input, data, dan data inputnya. Kemudian kita import input, kemudian kita import data, kemudian kita klik OK. Kemudian sampel juga merupakan input data, kemudian kita klik OK. Kemudian target merupakan data target, kemudian kita import dan kita klik OK. Baik, setelah itu kita close, kemudian kita buat new network yang kita gunakan. Misalnya kita prediction, misalnya kita ketikkan prediction. Kita ulangi, kita ketikkan aja net, ya, kita ketikkan net, kemudian input data kita masukkan input, kemudian target kita masukkan target, kemudian layernya kita rubah menjadi 2 layer, kemudian transfer fungsinya berupa data Borel, kemudian kita create di sana. Apa yang terjadi? Nah, di network akan muncul net atau fungsi net, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini adalah jaringan atau network yang sudah kita buat. Ini bisa kita simulasikan dengan kita mengklik train, kemudian input kita rubah menjadi input, target juga menjadi target. Untuk output kita ganti menjadi fungsi output. Nah, kemudian kita train network, kita tunggu, akan melakukan running, dan di sana terlihat ada 9 iterasi. Kemudian kita bisa mengecek performance-nya. Performanya adalah seperti ini. Nah,
Performance ini adalah merupakan penggabungan dari beberapa fungsi yang telah kita buat tadi, yaitu train, kemudian validasi, dan data yang bagus. Ada titik tengah, semakin dekat maka semakin bagus. Lalu bagaimana kita tahu nilainya? Nilai tahu kita bisa cek di Simulate, kemudian kita klik sampelnya, kita ganti output menjadi predicate ya, predicate aja. Kemudian kita simulate network. Oke. Kita tunggu sebentar, kemudian kita lihat berapa nilainya lah. Nilainya adalah 2,8148. Jika kita bandingkan dengan nilai sebelumnya yang ada di Microsoft Excel, nilai tersebut kurang lebih ada 2,3. Ini berarti masih terjadi error persen. Untuk itu masih perlu perbaikan lagi agar kecepatan motor yang diperlukan juga akan semakin bagus. Baik, demikian untuk JST. Selanjutnya kita lanjutkan dengan GA atau genetika algoritma. Nah, GA merupakan salah satu juga kecerdasan buatan yang bisa kita gunakan. Ya, dalam kesempatan ini adalah yang akan kita gunakan adalah aplikasi pengenalan kata dengan algoritma genetika yang kita ambil dari Prasetyo di Silaman Ilmu Dalam Diri Kita dengan Membaca di Upload tanggal 6. Konsepnya adalah di menu mFile yang kita gunakan adalah fungsi string, di mana huruf akan dirubah menjadi angka. Oleh sebab itu maka perlu jadi angka A itu berarti 1, B itu 2, dan seterusnya. Sehingga dengan mendapatkan selisih masing-masing dari gen hasil target akan dijumlahkan merupakan selisih dari semuanya. Langsung saja kita simulasikan di MATLAB. Kita buka MATLAB lagi, kemudian kita panggil GUI yang sudah kita buat sebelumnya. Kita open exiting di folder D. Kita tunggu sebentar. Nah, GA nama. Nah, kemudian kita open di sana. Ini adalah toolbox dari GUI untuk program ini. Jadi di sana ada nama, kemudian jumlah port, kemudian ada mutasinya. Di tiap-tiap itu di sebelah kiri ini ada layer-layer yang bisa kita gunakan untuk fungsinya. Jika kita double klik, kita bisa mengeset di sana, mulai dari positionnya, kemudian slide stepnya, kemudian nilainya berapa, hingga warna dari tiap-tiap poin tersebut. Ini sama bisa digunakan, tapi yang berbeda ya. Namun yang berbeda di sana ada fungsi simulasi dan fungsi exit. Di sana merupakan push button, artinya kita harus menekan untuk memilihnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita coba. Sebelum kita run, coba kita lihat dulu di programnya, di mFile-nya. Ini adalah program mFile, di mana program ini untuk memanggil fungsi-fungsi dari toolbox yang telah kita buat sebelumnya. Kita lihat di sana ada GA nama, itu harus sama ya, harus persis. Kemudian ada fungsi pop, jumlah pop, kemudian ada fungsi mutasi, kemudian ada fungsi looping di sana. Kita menggunakan fungsi for dan fungsi if. Ada fungsi clear untuk menghapus kembali ke fungsi awal. Seleksi pakai turnamen ya, seperti itu. Kemudian mutasi 25% kita tentukan, dan di terakhir akan ada fungsi close, di mana fungsi ini akan mengeluarkan dari program yang telah kita buat. Baik, langsung saja kita coba kita run. Nah, hasilnya bagaimana? Apakah GA ini bisa digunakan untuk optimalisasi? Kita run. Nah, sebelum kita tuliskan, kita close dulu tadi fungsi fig-nya, fungsi GA fig-nya. Nah, kita tuliskan, misalnya tulis nama saya. Ya, misalnya tulis nama saya Parma, P-A-R-M-A. Kemudian jumlah portnya kita tulis 20, mutasinya 0,5. Kemudian kita klik simulasi. Kita buka kembali menu MATLAB. Nah, ini adalah popangka atau fungsi mutasi yang didapatkan dari nama Parma, berarti P dengan jumlah 15, A1 dan seterusnya, sehingga jumlahnya ada 120. Ini jika dibandingkan yang lain istilahnya cukup optimal ya, dengan kata ataupun nama yang kita tuliskan tersebut. Baik, dari sini berarti GA bisa kita simpulkan bisa digunakan untuk optimasi di beberapa tempat atau beberapa kata. Baik, demikian ini ya. Demikianlah pembahasan tentang jaringan secara peniruan dan genetika algoritma serta pengaplikasiannya. Kami berharap dengan sedikit pembahasan
ini bisa menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang sistem berdaya cerdas tenaga, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.